Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi nilai dan norma. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pembahasan pertama yaitu mengenai nilai akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sih nilai itu? Nilai dalam bahasa Inggris disebut value, yang artinya harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya, nilai adalah suatu harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Bambang Darsono mengemukakan bahwa nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri nilai. Terdapat 3 ciri menurut Bertens. Yang pertama, nilai berkaitan dengan subjek. Jika tidak ada subjek yang menilai, maka nilai pun tidak akan ada. Yang kedua, nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subjek ingin membuat sesuatu. Dalam pendekatan yang semata-mata teoritis, tidak akan dapat menghasilkan sebuah nilai. Yang ketiga, nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subjek terhadap objek, di mana nilai tersebut tidak dimiliki oleh objek. Macam-macam nilai. Secara aksiologis, nilai terbagi berdasarkan kualitas nilai tersebut. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, nilai baik dan nilai tidak baik yang dipelajari oleh etika. Yang kedua, nilai indah dan tidak indah yang dipelajari oleh estetika. Sedangkan menurut Montenegoro, nilai terbagi menjadi 3. Yang pertama, nilai material. Nilai material meliputi berbagai konsepsi tentang segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia atau unsur fisik manusia. Contohnya, baju, rumah, celana, dan lain-lain. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital meliputi berbagai konsepsi tentang segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Contohnya, motor, mobil, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai kerohanian. Nilai kerohanian meliputi berbagai konsepsi tentang segala sesuatu yang berguna bagi unsur rohani manusia. Nilai kerohanian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber pada rasio atau akal manusia. Yang kedua, nilai keindahan yang bersumber pada unsur perasaan. Yang ketiga, nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak. Yang keempat, nilai keagamaan yang bersumber pada kitab suci atau wahyu Tuhan. Baik, saya akan meneruskan materi tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Pengertian norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi. Apa sih sanksi itu? Sanksi adalah aturan atau akibat yang akan diterima apabila tidak dilakukan menurut Ujazah 1985 halaman 168. Macam-macam norma. 1. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan oleh pemeluknya yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan itu tidak hanya aturan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tapi juga aturan tentang horizontal antara manusia dengan sesama manusia. 2. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku buruk berupa bisikan suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasarkan hormat kemanusiaannya, hati nurani manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. 3. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Nilai norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. 4. Norma hukum
adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat, dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang membuat kelebihan norma hukum dibanding dengan 3 norma lainnya. Fungsi konstitusi. Konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Yang pertama, konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijadikan. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitualisme. Landasan konstitualisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar Asin Rianto 2009. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Yang ketiga, konstitusi berfungsi yang A. membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasaan agar dalam menjelaskan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. memberi suatu rangka memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketenegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. menjamin hak-hak asasi warga negara. Menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomen baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pranegara Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti di Jawa, di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya, intinya dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid atau monoteisme. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksana demokrasi partisipatif dalam negara atau kota sekitar abad ke-5 Masehi. Sebelum Masehi. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksana demokrasi partisipatif dalam negara atau kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya munculnya pula praktik pemerintahan sejenisnya di Romawi, terdapat di kota Romawi atau Italia. Yakni sistem pemerintahan republik modern. Pemerintahan demokrasi modal Athena dan Romawi ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya seperti Venice atau Florence. Mode demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhnya Imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi. Bangkit sebagai di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 Masehi, kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa. Setidaknya sejak pertengahan 1300 Masehi karena kemungkinan kemunduran ekonomi, korupsi, dan peperangan, pemerintahan demokrasi di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan
otoriter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi nilai dan norma sosial. Yang pertama, nilai sosial. Nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap baik, luhur, pantas, dan mempunyai daya guna fungsional bagi masyarakat. Ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, merupakan hasil interaksi sosial antar warga masyarakat. Bahwasanya nilai sosial diterapkan melalui proses interaksi antar manusia yang terjadi secara intensif dan bukan perilaku yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, terbentuk melalui proses belajar atau sosialisasi. Yang ketiga, merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang keempat, berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang kelima, bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Yang keenam, dapat mempengaruhi pengembangan diri seseorang baik positif maupun negatif. Yang ketujuh, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Yang kedelapan, cenderung berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk pola dan sistem sosial. Yang kesembilan, dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Macam-macam nilai sosial. Yang pertama, nilai dominan. Nilai dominan yaitu nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Ukuran dominan atau tidaknya didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Contohnya, hampir semua orang atau masyarakat menginginkan perubahan ke arah perbaikan di segala bidang kehidupan. Yang kedua, lamanya nilai itu digunakan. Contohnya, dari dulu sampai sekarang, kota Solo dan Yogyakarta selalu mengadakan tradisi sekaten untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad yang diadakan di alun-alun keraton dan sekitar Masjid Agung. Yang ketiga, tinggi rendahnya usaha yang memberlakukan nilai tersebut. Contohnya, menunaikan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan umat Islam yang mampu. Yang keempat, prestise atau kebanggaan orang-orang yang menggunakan nilai dalam masyarakat. Contohnya, memiliki mobil mewah dan keluaran terakhir dapat memberikan prestise tersendiri. Yang kedua, nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging merupakan nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan. Biasanya nilai tersebut telah terisolasi sejak seseorang masih kecil. Jika ia tidak melakukannya, maka ia akan merasa malu bahkan merasa sangat bersalah. Fungsi nilai sosial secara umum antara lain, yang pertama, dapat dijadikan media pengawas karena daya tekan dan ikatnya mampu menuntun atau menekan individu untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya di masyarakat. Yang kedua, alat solidaritas untuk anggota kelompok maupun masyarakat tertentu. Yang ketiga, dapat membentuk tingkah laku maupun pola pikir individu dalam kelompok masyarakat. Yang keempat, dapat menetapkan nilai derajat sosial seseorang di kehidupan masyarakat. Yang kedua, norma sosial. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Ciri-ciri norma sosial. Yang pertama, umumnya tidak tertulis. Yang kedua, hasil dari kesepakatan masyarakat. Yang ketiga, warga masyarakat sebagai pendukung sangat mentaatinya. Yang keempat, apabila norma dilanggar, maka yang melanggar norma harus menghadapi sanksi. Yang kelima, norma sosial kadang-kadang bisa menyesuaikan perubahan sosial, sehingga norma sosial bisa mengalami perubahan. Macam-macam norma sosial.
Yang pertama, norma resmi atau formal. Norma resmi yaitu patokan atau aturan yang dirumuskan dan diwajibkan dengan tegas oleh pihak yang berwenang kepada semua anggota masyarakat, bersifat memaksa bagi semua anggota masyarakat. Yang kedua, norma tidak resmi atau non-formal. Norma tidak resmi yaitu patokan atau aturan yang dirumuskan secara tidak jelas dan pelaksanaannya tidak diwajibkan bagi anggota masyarakat. Norma itu tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat tidak memaksa. Menurut kekuatan sanksinya, dibedakan menjadi yang pertama norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma kesusilaan, yang kelima norma kezaliman. Yang pertama, sebagai aturan atau pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai alat untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial. Yang ketiga, sebagai sistem kontrol sosial dalam masyarakat. Dengan adanya norma, maka kita akan mengerti apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.